Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Delva Filianti. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan pembangunan pangan dan pembangunan pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang pertama tentang kebijakan pembangunan pangan di era penjajahan. Sektor pertanian tanaman pangan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Dengan ini tidak dapat dipisahkan dengan sistem perekonomian Belanda yang disebut dengan kapitalistik. Tidak banyak perhatian pemerintah terhadap sektor ini. Dengan kata lain, perkembangan sektor pertanian ini diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan permintaan dan juga penawaran. Kebijakan seperti ini didukung pula oleh keadaan negara Belanda yang tidak mempunyai lahan yang cukup luas untuk kegiatan pertanian. Pada masa penjajahan Belanda telah dijalankan berbagai kebijaksanaan di bidang tanaman pangan, seperti dalam tahun 1863, bea masuk beras impor dihapus demi mengekang kenaikan harga beras. Yang kedua, pada tahun 1911, ekspor beras dilarang untuk mempertahankan stabilitas harga beras di dalam negeri. Yang ketiga, pada waktu depresi dunia, pemerintah menurunkan pajak tanah. Dan yang keempat, menjalankan kebijakan penyuluhan pertanian yang disebut Olive Flag. Awal tahun 1933, impor beras dibatasi dengan cara lisensi dan harga-harga diawasi langsung oleh pemerintah. Dan yang berikutnya ada pengawasan langsung perusahaan penggilingan beras dengan maksud menjaga para penggiling agar tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan goyahnya pasar beras lokal. Dan yang terakhir, membentuk badan FMF, Badan Pengendalian di Bidang Pangan, yang kemudian menjadi Bulog. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di era kemerdekaan. Pemerintah Orde Lama masih tetap seperti sebelumnya, kecuali bahwa subsektor perkebunan besar dinasionalisasi dari milik swasta Belanda menjadi perusahaan perkebunan milik negara. Dalam subsektor tanaman pangan, khususnya beras, kebijaksanaan yang sebelumnya terutama sekali untuk menjaga stabilitas harga beras selama masa kekurangan maupun kelebihan, dialihkan menjadi kebijaksanaan yang ditunjukkan untuk mempertahankan penghasilan tertentu. Diserahi tugas pengelolaan administrasi dan keamanan negara muda ini. Kepentingan utama petani padi adalah penghasilannya sendiri. Dalam hal tanaman pangan, pemerintah Orde Lama lebih memperbaiki dan melanjutkan program pemerintahan, antara lain yang A, tahun 1952 meluncurkan program kesejahteraan kasino yang bertujuan mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956, namun gagal. Yang B, program penyuluhan percontohan persis sama dengan pemerintahan sebelumnya, yakni Oil Flag, kecuali jumlah peta percontohan diperbanyak. Di bidang produksi, beberapa program swasembada dilaksanakan dalam tahun 50-an dan 60-an. Terbatasnya devisa untuk pembelian beras impor guna mengisi kekurangan produksi dalam negeri. Melatar belakangi masa ini, program kesejahteraan kasino dengan menggunakan pendekatan program penyuluhan percontohan. Namun demikian, program Padi Sentra mewariskan satu contoh organisasi bagi BUUD atau Badan Usaha Unit Desa dan KUD, Koperasi Unit Desa, serta BRI Unit Desa dalam fungsinya sebagai penyediaan dana kredit untuk pembelian sarana produksi dan sebagai saluran pemasaran bagi sarana produksi dan hasil produksi pertanian. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa-jasa penyuluhan. Misalnya, para perumusan kebijaksanaan dapat menarik pelajaran dari program ini mengenai bahaya penetapan harga padi yang oleh para petani dianggap terlalu rendah. Sewaktu pemerintah Orde Baru mulai memegang kekuasaan sektor
pemberasan di Indonesia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pemerintah Orde Baru menjalankan agar program BIMAS berjalan lancar. Beberapa kebijaksanaan diambil antara lain yang pertama, memperbaiki dan memperluas sistem irigasi dengan membangun dan bendungan sampai pada saluran irigasi tersier. Program peluasan sawah pasang surut, program pembukaan tanah yang dikaitkan dengan program transmigrasi dan perkembangan program beras, menyediakan pupuk dan persediaan yang memadai, memperbaiki dan menyediakan bibit unggul yang mencukupi semua petani dan menyediakan penyuluhan mengenai cara bercocok tanam yang baik. Yang kedua, membentuk Bulog tahun 1967, sebuah badan yang mengelola persediaan pangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang ketiga, membuat rumus tani yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kebijaksanaan harga beras. Yang keempat, meluncurkan program keluarga berencana nasional dengan tujuan mengurangi laju pertumbuhan kebutuhan akan beras. Yang kelima, adanya swasembada beras pada tahun 1984. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Rika Pratama. Saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kebijakan pembangunan tanaman non-pangan. Pada tanaman non-pangan, yaitu meliputi tanaman seperti mangga, jeruk, tembakau, kelapa sawit, vanili, kakao, karet, lada, dan sebagainya. Tanaman non-pangan sering juga disebut dengan tanaman tahunan, tanaman perkebunan, dan tanaman khas atau cash crops. Perkembangan tanaman pangan ini pada zaman penjajahan Belanda diserahkan kepada perusahaan besar, perkebunan milik swasta Belanda, dan untuk perkebunan rakyat berkembang dengan sendiri. Setelah pertengahan 1970-an, ketika tanaman padi mendapat perhatian serius, barulah tanaman pangan diperhatikan pemerintah. Di Departemen Pertanian terdapat Direktorat Pangan dan Direktorat Tanaman Perkebunan atau Non-Pangan. Mereka juga mengembangkan bibit unggul dan tanaman perkebunan baru. Bibit unggul ini disuntikan kepada masyarakat dengan bantuan kredit, sehingga dikenal dengan RPTE. Yaitu Rencana Pembangunan Tanaman Ekspor. Pendekatan di bidang beras, yakni industri teknologi, dan tanpa kredit, yakni pendekatan produksi. Jadi, jika produksi berhasil dan panen yang berlimpah ternyata agak terlantar, membuat gagasan untuk membuat pabrik rokok baru agar cengkeh rakyat tertampung, dan juga gagasan mendirikan badan penyangga harga yang telah terbentuk atas inisiatif swasta oleh BPC atau Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh. Tetapi BPC tidak mempunyai kemampuan untuk menangani masalah pemasaran cengkeh, yang pada akhirnya para petani menebang pohon cengkeh dengan biaya sendiri agar harga tetap stabil. Kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal komoditas tersebut, CPO dari kelapa sawit dan karet merupakan dua komoditas yang mempunyai kontribusi yang dominan. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Oleh karena itu, perubahan struktur perekonomian satu negara biasanya dimulai dengan sektor pertanian untuk kemudian sektor industri dan jasa. Yang pertama, menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Yang kedua, ada meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan juga tersier. Yang ketiga, ada menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian. Dan yang keempat, ada meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilitas oleh pemerintah melalui tabungan. Dan yang terakhir, memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain
Yang pertama, produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan. Yang kedua, adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang C, kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkannya. Yang D, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan. Yang E, ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. Yang F, kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. Yang G, adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah. Yang H, terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor impor.